Salam sejahtera, shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Doa dan harapan kami Anda sentiasa sehat, kuat, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun situasi yang melanda kita pada saat ini. Seperti biasa, Anda bersama saya, Gloria Lunga, sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Jangan berganjak dari skrin Anda, sila bersama kami sehingga selesai. Teks renungan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama nikmati pada kali ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang 22 sehingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema renungan firman Tuhan, yaitu menghadapi bencana. Semakin kita matang, semakin kita lama hidup di dunia ini, semakin kita dewasa, kita semakin mengerti arti kehidupan. Banyak masalah yang kita hadapi, bahkan bencana hidup juga kita hadapi. Ya, bencana alam, bencana wabak penyakit, bencana kehilangan pekerjaan, kerugian, dan sebagainya. Inilah proses kehidupan yang harus kita hadapi. Apakah bencana yang melanda kita pada hari ini, saudara? Saya tidak tahu apakah yang melanda hidup Anda, ya. Tapi saya percaya, pasti setiap kita ada kesenangannya, ada kesusahannya masing-masing. Bencana yang menimpa satu dunia, yaitu wabak penyakit, ya. Wabak penyakit yang belum ditemukan obatnya dengan tepat, dan juga wabak kejatuhan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Dan semuanya ini menimbulkan kesusahan hati saudara dan saudari. Ya, inilah kehidupan yang kita hadapi, yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi bencana hidup ini yang menimpa kita, ya? Terutama di tempat kita pada hari ini, ya, kita rasa sudah mulai mau stabil, ya, tiba-tiba kita dikejutkan lagi, ya, wabak penyakit COVID ini. Beberapa orang lagi yang terkena cakitan ini, dan kemungkinan besar, ya, ada banyak kemungkinannya, mungkin kita akan kembali, ya, untuk menjaga jarak lebih ketat lagi, lebih keras lagi untuk mengelakkan, ya, untuk mengelak jangkitan ataupun untuk memutuskan rantai wabak ini. Namun saudara dan saudari, apakah sikap kita? Bagaimanakah kita menghadapi bencana ini di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita lihat dalam cerita sebentar tadi, ya, kali ini kita akan mempelajari sesuatu dari cerita angin ribut diredakan ini. Kalau kita lihat dalam cerita sebentar tadi, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberangi danau tersebut. Dan sewaktu mereka sedang menyeberang,
Tuhan Yesus sedang tertidur. Dan dikatakan di sini bahwa sekonyong-konyong tiba-tiba taufan melanda, ya. Taufan melanda, dan akibat taufan itu kemudian air danau itu pun bergelora, ya. Ombak, dan menyebabkan air ombak tersebut menimpah masuk ke dalam perahu yang dinaiki Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan ini menimbulkan ketakutan, menyebabkan murid-murid Tuhan Yesus takut dan mereka panik. Ketakutan yang melanda hidup mereka, ketakutan yang tidak wajar sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan ketakutan, kepanikan ini sepatutnya tidak seharusnya terjadi sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Karena sebelum itu, ya, sebelum kejadian ini, kalau kita membaca pasal yang sebelumnya, di mana Tuhan Yesus telah melakukan beberapa mujizat, ia telah menyembuhkan orang, membangkitkan orang, ya. Dan kuasa yang mereka lihat ini, tidakkah itu cukup membuat mereka tahu siapakah pribadi yang bersama-sama dengan mereka berada di dalam perahu itu, ya. Namun apa yang kita nampak di sini, sewaktu mereka dilanda bencana ini, murid-murid Tuhan Yesus lupa bahwa pribadi yang bersama-sama dengan mereka ini, Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka ini, berkuasa, ya, membangkitkan orang, berkuasa menyembuhkan orang, ya. Dan apa yang kita nampak di sini, mereka panik, mereka takut sehingga mereka berseru. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ada tanda seruan di sana, ya. Maksudnya mereka membangunkan dengan keras, berteriak, ya. Mereka membangunkan dengan keras, mereka berteriak. Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Apa yang kita pelajari di sini, ramai di antara kita anak-anak Tuhan, ya, mengalami ketakutan yang luar biasa, ya, ketakutan seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita, ya, seolah-olah Tuhan itu tidak bersama-sama dengan kita. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang memerintah masuk ke dalam perahu itu bersama-sama dengannya dan menyeberangi danau itu bersama-sama dengannya. Mereka berseru, ya, seolah-olah Tuhan itu jauh daripada mereka. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Kita takut. Kita punya ketakutan yang tidak sepatutnya, ketakutan yang tidak wajar, seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Kita lupa bahwa Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta kepada Tuhan. Namun, ya, jangan takut dan punya ketakutan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu jauh daripadanya, sehingga ia harus berseru-seru, jangan nyari kuat-kuat, ya. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengannya, bersama-sama dengan dia. Tuhan bersama-sama dengan dia dan dia juga bersama-sama dengan dia. Demikianlah dalam hidup kita, saudara dan saudari, yang kita pelajari dalam teks ini. Kita lihat di sini apa kata Tuhan Yesus atas sikap murid-murid Tuhan Yesus ini, ketakutan yang tidak wajar yang diperlihatkan oleh murid-muridnya. Kita lihat, ya, dalam ayat seterusnya dikatakan di sini, ia pun bangun, lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Dan pada saat ini, ya, mungkin ada di antara kita punya kepanikan, ketakutan, ya, kita rasa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Adakah di antara kita hari ini, orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, punya ketakutan yang tidak wajar, seolah-olah Tuhan jauh daripadanya, sehingga kesusahan, bencana yang menimpa hidupnya menjadi gangguan, ya, dipikirkan terus-menerus, mendatangkan kesan yang buruk terhadap hati, terhadap jiwanya, ketakutan yang menyebabkan ia tidak bisa tidur dengan lena, ya, terbayang-bayang. Oleh karena ia takut, tidak boleh tidur, karena memikirkan segala kesusahan hidupnya, ya, menunjukkan bahwa ia tidak percaya Tuhan bersama-sama dengan dia, menunjukkan bahwa ia merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kehidupannya. Padahal ia sudah memilih percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya. Ia sudah memilih berada di perahu yang sama dengan Tuhan Yesus. Ia telah memilih menyeberangi
berjalan dalam hidup di dunia ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Masih adakah? Atau adakah di antara kita orang Kristen yang seperti ini? Sudah percaya pada Tuhan, namun punya ketakutan yang tidak wajar, ketakutan yang mengganggunya, yang mengganggu sehingga tidak boleh tidur dengan lena pada malam hari, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Ya, saudara dan saudari, pada saat ini mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata pada kita, di manakah kepercayaanmu bahwa Tuhan sudah bersama-samamu, bahwa Tuhan ada. Tidak perlu takut sedemikian rupa, tidak perlu panik sedemikian rupa. Cukup datang dan beritahu kepada Tuhan segala masalah, kesusahan, badai, topan, ribut, ombak, bencana yang melanda hidupmu pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, saya ingin membawa satu ayat sebagai satu ayat terakhir saya ingin kongsikan kepada kita pada hari ini, terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 37 sehingga ayat yang ke-39 berkata demikian. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini sangat jelas memberikan kita satu pengharapan, satu kuasa kepercayaan, kuasa iman, bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa membinasakan kita, yang bisa menyentuhkan kita, menyentuh untuk menyakiti kita, meruntuhkan kita tuh, saudara dan saudari, karena Tuhan kita lebih berkuasa daripada segala sesuatu, daripada topan, badai, bencana, penyakit, apapun itu di dalam dunia ini. Oleh itu, percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang melanda dalam kehidupan kita, apapun bencana yang kita hadapi pada saat ini, baik itu bencana wabak penyakit, obat yang tidak ditemukan, maupun itu bencana ekonomi yang jatuh, kehilangan pekerjaan, saudara dan saudari, percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menghardiknya, Tuhan akan meneduhkannya dan meredahkannya dalam hidup kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.